Masa pandemi belum usai. Tantangan dunia pendidikan menjadi motivasi insan pendidikan Kalimantan Utara untuk bergerak bersama, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Webinar pendidikan yang digagas oleh Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar Kaltara bekerja sama dengan LPMP Kalimantan Utara. Simak kegiatan webinar dan workshop rutin setiap pekan pertama dan ketiga. Enggang Benuanta, berbagi dengan hati, berbagi untuk negeri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung Bapak Ibu semua di webinar Enggang Benuanta. Saya sangat senang sekali dan merasa terhormat. Saya ucapkan terima kasih kepada para Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar Kalimantan Utara atau Kaltara. Juga tadi ada Pak Dr. Jarwoko MPD selaku Kepala LPMP Provinsi Kaltara. Saya sangat senang bisa bergabung kembali, berbagi bersama Bapak Ibu dari hal yang sederhana, mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, ini yang kedua kalinya saya hadir di sini. Mungkin ada di antara sini ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, terutama para sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar ya. Semangat untuk berkarya dan berbagi dan semoga bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit nanti yang bisa saya bagi bisa memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu, diteruskan kepada para siswa. Tadi memetik pembicaraan dari keynote speaker kita Pak Jarwoko bahwa mudah-mudahan yang terpenting dari usaha kecil kita dalam dunia pendidikan ini adalah bermanfaat untuk siswa kita ya, menginspirasi siswa kita. Oke, baik. Cool Edit Pro sebagai program recording dan editing audio narasi untuk video pembelajaran. Tentunya ini sangat penting. Saya akan izin share screen dulu. Oke, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Baik, Bapak Ibu. Oke. Cool Edit Pro 2.1 adalah editing audio program atau program audio atau suara ya. Nah, ini bisa terlihat. Kita sambung. Sebelum kita perkenalan dulu. Oke. Nama lengkap saya tadi sudah dibacakan. Nah, ini sedikit tentang saya. Bapak Ibu bisa bergabung di beberapa informasi yang berkaitan dengan multimedia pembelajaran di channel YouTube saya Smart English Rahman Halim dan web saya Smart English Media. Oke, kita lanjutkan. Tentu ada beberapa pertanyaan. Apa yang harus kita ketahui saat kita mungkin bergelut dengan dunia pendidikan yang berkaitan dengan multimedia? Saat ini kita sangat butuh yang namanya keterampilan untuk mengelola media pembelajaran yang menarik. Apalagi saat COVID-19 ini kita diberikan banyak kesempatan. Kemudian kita memang rada harus begitu ya untuk bisa membuat media pembelajaran yang sekiranya sangat-sangat bermanfaat untuk siswa dan menarik. Nah, what should we know? Yang pertama adalah audio. Faktor suara dalam sebuah video pembelajaran dalam hal ini ya, tentu akan mempengaruhi kenyamanan menonton setiap orang atau setiap siswa kita. Kemudian kualitas audio yang bagus tentunya akan membuat penonton nyaman dan menonton sebuah video sampai habis. Tidak jarang kita akan melewatkan begitu saja sebuah video dengan kualitas audio yang kurang bagus, meskipun mungkin kontennya cukup menarik ya. Nah, yang kedua yang akan kita ketahui di sini adalah apa itu Cool Edit Pro. Nah, sama seperti program editing suara atau editing audio lainnya, Cool Edit Pro ini adalah sebuah software yang pada dasarnya digunakan untuk audio editing atau mengedit suara, musik, lagu, murotal dan lain-lain. Bahkan software ini dapat merekam suara audio yang kita ucapkan. Baik, sebelumnya Bapak Ibu saya akan putarkan semacam audio expose dari kegiatan ini ya. Ini adalah hasil audionya diolah oleh Cool Edit Pro. Kita dengarkan dulu Bapak Ibu. Masa pandemi belum usai.
Tantangan dunia pendidikan menjadi motivasi insan pendidikan Kalimantan Utara untuk bergerak bersama, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. Webinar pendidikan yang digagas oleh Duta Rumah Belajar dan Sahabat Rumah Belajar Kaltara bekerja sama dengan LPMP Kalimantan Utara. Simak kegiatan webinar dan workshop rutin tiap pekan pertama dan ketiga. Enggang Benuanta, berbagi dengan hati, berbagi untuk negeri. Iya, Bapak Ibu, apakah tadi sudah terdengar? Bisa didengar ya, kira-kira tadi ya? Iya. Bisa Pak, bisa Ya, didengar. bisa didengar ya. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Baik. Kalau kita mendengar tadi itu adalah hasil audio. Menikmati Pak, saya menikmati Pak. Hasil audio yang diproses melalui program Cool Edit Pro. Dan itu dari suara saya. Ya, suara saya biasa tidak terlalu bagus-bagus amat, tapi memang diolah. Ya, oke. Yang berikutnya kita akan mencoba mempelajari atau mengkreasikan diri dengan mengemas keterampilan untuk menghubungkan mic, ya, mikrofon dengan audio interface dan juga laptop. Kemudian mengenal interface atau apa saja sih isi dari Cool Edit Pro itu. Kemudian kita akan belajar nanti simulasi langsung, merekam, mengedit, menginsert atau memasukkan musik atau menyisipkan musik background, mengekualisasi, mixing, dan terakhir mixdown atau saving file. Kalau dalam istilah video itu dia mengekspor atau apa ya, mengekspor kemudian render ya, seperti itu ya. Nah, ini teori dulu, kita pahami dulu. Selanjutnya kita harus mempersiapkan alat dulu. Nah, jadi supaya maksimal, jadi apa yang sih yang perlu kita siapkan? Yang pertama, kalau ada nih, siapkan external mic condenser. Apa sih itu ya? Ya banyak ya, contohnya ada mic clip on yang bisa kita pakai, yang taruh di kerah itu, atau mic USB yang seperti yang saya pakai ini. Yang saya pakai ini mungkin suaranya berbeda dengan yang ada yang dimiliki Bapak Ibu, karena saya menggunakan mic condenser USB. Ada juga mic dengan kabel XLR, ya. Kemudian yang kedua, apakah kita memang memerlukan USB sound card atau audio interface? Nanti kita akan perlihatkan apa sih bedanya. Kemudian yang ketiga, kabel. Di sini kabel tadi ada kabel XLR, kita harus paham kabelnya. Kemudian apakah kita menggunakan headset langsung atau headphone? Ada dua ya. Headset di sini yang biasanya Bapak Ibu pakai yang ada mikrofonnya nyantol, bisa langsung colok ke laptop, terus ada mic-nya langsung di samping kanan atau kiri, itu namanya headset. Kemudian atau seperti yang dipakai oleh untuk HP, untuk smartphone itu bawaannya yang kecil, itu juga disebut headset karena tergabung antara headphone dan juga mikrofon. Atau headphone berdiri sendiri, yang seperti yang saya pakai ini adalah headphone sendiri karena tidak ada cantolan mic-nya. Kemudian mic XLR. Seperti apa sih itu ya? Baik. Pertama kita harus memahami perbedaan, ada dua mic ya. Pertama jenis mic condenser dan dynamic. Yang saya pakai ini adalah condenser. Ya. Sebentar nanti kita perlihatkan. Clip on. Kemudian juga headset tadi dan smartphone. Jadi misalnya, wah ternyata saat ini saya kemahalan tuh alatnya, atau yang ada aja lah kita manfaatkan. Kita bisa manfaatkan smartphone sebagai mikrofon yang nanti kita akan gunakan untuk merekam suara kita ya. Nah, ini dia. Kedengaran ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jaringannya lancar ya. Oke. Ada dua jenis mikrofon. Yang pertama yaitu jenis kondenser. Kelebihan dari mikrofon ini adalah lebih peka atau lebih sensitif. Jadi agak jarak jauh aja sudah bisa kedengeran. Tapi kalau mic yang di samping ini, yang satunya mic dynamic, biasa yang dipakai oleh penyanyi di panggung atau MC, atau yang kalau di sekolah itu biasa kita pakai buat upacara itu ya, mic-nya. Itu kurang peka karena dia harus dekat. Ya, jadi kalau bicara itu harus di depan, benar-benar di depan mic-nya ini langsung. Tapi kalau kondenser, walaupun jaraknya agak jauh, dia lebih peka. Biasanya menggunakan power tambahan baterai atau ada settingan plus 48 volt. Nah, yang ini adalah jenis clip on. Clip on ini juga termasuk kondenser. Nah, perhatikan Bapak Ibu, mic condenser di sini dia memerlukan kabel. Ada yang kabel USB langsung, ada yang juga
pakai kabel XLR seperti ini ya, ini ujungnya ini XLR, kalau ini biasa, cek biasa. Nah, kelemahan dari mic dynamic itu kurang sensitif, tapi dia low noise, tapi harus dekat ngomongnya ya, tidak memerlukan power tambahan ya. Ini saya edit dulu tulisannya, tidak memerlukan, iya, memerlukan power tambahan atau baterai, jadi langsung colok di ampli atau apa, biasanya langsung berbunyi ya. Itu kelebihan dari mic dynamic ya. Jadi masing-masing, jadi tergantung, kalau kita di panggung kita gunakan mic dynamic, tapi kalau kita untuk rekaman biasanya kita lebih bagus menggunakan mic condenser ya, atau clip on. Biasa Bapak Ibu mungkin sudah punya ya di rumah. Ada yang memang harganya murah untuk clip on ini, ada yang harganya lumayan, tapi untuk modal kita membuat sebuah video pembelajaran yang menarik dan bagus, tentu kita harus punya modal sedikit saja ya Bapak Ibu ya, tidak harus terlalu mahal lah, tidak sampai jutaan. Nah, ada juga yang bingung, kadang kita colokin di laptop tapi nggak mau. Nah, berarti kita harus memiliki sound card USB atau audio interface. Nah, ini bisa yang murah nih harganya kalau di toko elektronik, atau saya biasanya nyarinya itu di toko komputer, atau ada di toko smartphone dijual seperti ini. USB sound card ini kita masukkan, dicolok di di laptop USB. Di sini ada dua, ada colokan mikrofon, ada colokan headphone. Nanti dia akan terbaca sebagai USB ya di program kita nanti. Kemudian di sini ada audio interface, ini yang agak lebih profesional. Kalau Bapak Ibu memang betul-betul concern ingin audionya bagus, ya sedikit perlu ada modal ya biasanya. Nah, bisa beli ini, harganya di atas 1 juta rupiah, kalau ini 50 ribuan. Ini bisa dicolokin dua mic, ada settingannya, ada headsetnya, kemudian ini pakai USB, keluarnya ke laptop. Oke. Nah, kita lanjutin ya, nanti selanjutnya kita akan lihat. Nah, kemudian tadi ada perbedaan. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas untuk Bapak Ibu? Sangat jelas, Pak. Jelas ya? Alhamdulillah jelas, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Saya harus mengecek, saya takutnya ngomong sendiri nanti audionya ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ada dua ya namanya, yang satu headphone, yang satu headset. Perhatikan Bapak Ibu di ujung keduanya ini. Kalau headset biasanya ada cantolan mikrofon yang keluar dari ininya ya, speakernya ini yang di samping di telinga ini, di depan buat kita cantolkan. Dia biasanya fleksibel kayak kawat gitu. Nah, di ujungnya ini biasanya dia punya tiga ring. 1, 2, 3, kecil sekali nih, kelihatan enggak ya? Ya, ini 3 ring ini namanya ring tip, ring slave. Jadi dia tuh ada untuk colokan mic-nya sekaligus untuk speaker. Kemudian di sini ada headphone. Headphone itu yang dia berdiri sendiri, hanya colokannya 2 stereo, atau ringnya cuma 2. Dia tidak punya untuk mikrofon. Nah, itu perbedaannya headset dengan headphones ya. Jadi harus tahu penggunaannya. Kemudian, nah, menyeting perangkat ini sebelum kita memulai nanti dengan Cool Edit Pro. Ya. Cek setting sound card di Windows, kemudian setting menu option di Cool Edit. Nanti kita akan praktek setelah ini. Ini adalah tampilan Cool Edit Pro. Ketika kita buka nanti, ada yang namanya, nanti kita akan bermain di dua tampilan. Ini adalah namanya multi track view ya. Tracknya ada, isinya ini ada tracknya, ada 128 track bisa kita masukkan di sini, atau kita bermain hanya satu single track untuk mengisi narasi saja. Nanti kita akan coba latihan. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan pertama merekam suara, mengedit, memotong, menyambung, menyisipkan musik background, kemudian proses ekualisasi, itu membagusin frekuensi dari hasil audio yang kita rekam. Kemudian ada proses mixing, balancing di situ. Kemudian dan terakhir adalah mix down dan bisa menginsert ke video editor, gitu ya. Nah, ini contoh dari naskah. Ini naskah biasanya saya coba bacakan ya Bapak Ibu. Nanti
masalah teknik olah vokal itu nanti bisa belajar dari guru bahasa Indonesia biasanya, atau guru bahasa Inggris yang sudah terbiasa, atau yang belajar public speaking nih, biasanya para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar biasanya sudah terbiasa dengan public speaking. Contoh naskah saya bacakan ini seperti ini intonasinya. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, itu salah satu contoh kita membaca naskah yang nanti akan kita rekam, atau naskah yang tadi saya buat untuk video tape expose program sosmed dari Enggang Benuanta ya. Yang tadi, masa pandemi belum usai, tantangan dunia pendidikan menjadi motivasi bagi insan pendidikan Kalimantan Utara untuk bergerak bersama, saling berbagi pengetahuan dan keterampilan profesional, menghadirkan Enggang Benuanta Webinar, dan seterusnya, sampai simak kegiatan webinar dan workshop rutin setiap pekan pertama dan ketiga. Enggang Benuanta, berbagi dengan hati, berbagi untuk negeri. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya stop dulu share screen-nya. Saya akan pindah ke Cool Edit Pro-nya ya. Baik, saya akan share Cool Edit Pro. Iya. Sampai di sini dulu, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akan memulai untuk simulasi bagaimana kita menggunakan Cool Edit Pro. Ada pertanyaan Bapak Ibu, atau saya kembalikan dulu ke moderator? Harus diinstal dulu ya Pak? Ya, betul. Untuk programnya sudah saya sharing di Telegram, kemudian cara installnya ada tutorialnya di channel YouTube, sudah ada. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bergabung di Telegram juga sudah ada tutorialnya, beberapa alternatif ya. Juga buat yang sudah bergabung di Google Classroom untuk kantung tugas nanti, sudah ada beberapa tutorial alternatif selain cara menginstal, kemudian juga menggunakan HP sebagai sarana untuk media recording, pengganti clip on atau pengganti mikrofon Bapak Ibu. Bapak Ibu, sudah terlihatkah tampilan yang ada di depan ini? Sudah? Oke Pak. Nah, ini adalah tampilan awal dari Cool Edit Pro ya. Tampilan awal dari Cool Edit Pro. Baik, kita lihat di sini dulu ya. Sebelum Bapak boleh tanya dulu? Oh, silakan. Silakan mau bertanya. Bentar. Sebentar Pak, saya lihat dulu di Telegram. Begini Pak, setelah saya menginstal, di akhir itu kan rekam kemudian out 1. Nah, di situ tidak muncul behanger Pak. Tidak muncul apa Bu? Di laptop saya pilihannya hanya ada speaker Real Talk Audio. Itu Iya. bagaimana solusinya Bapak? Nah, itu yang akan saya jelaskan di awal. Baik, terima kasih Bu. Langsung saya jelaskan di awal ya. Sebelumnya, Bapak Ibu bisa terlihatkah tampilan laptop saya ya? Nah, di ujung kanan itu biasanya saya sedang menggunakan mic eksternal ya. Mic eksternal ini seperti ini Bapak Ibu tampilannya, kelihatan ya. Di sini saya pakai USB. Jadi ada USB, langsung colok ke komputer. Nah, di komputer itu akan mengenali, biasanya di ujung kanan itu ada tanda speaker. Kita double klik itu, kita klik kanan atau klik kanan, di situ muncul ada playback device, ada recording device. Kalau kita mencolokkan hanya mikrofon langsung ke, biasanya nih komputer sekarangnya colokan jacknya cuma satu ya, berarti kita perlu yang namanya tadi ada USB sound card ya. Di sini saya coba perlihatkan USB sound card, kelihatan nggak Bapak Ibu nih? Nah, ini USB sound card sini ya. Ya, kelihatan Pak. Nah, ini kan ada lubangnya dua. Ini jack
USB-nya ini kita colokin dulu ke salah satu colokan USB di laptop kita yang bisa berfungsi. Tadi yang ini ya, harganya murah ini 50.000. Ada di toko smartphone. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu yang mic-nya masih on bisa di mute dulu biar Pak Harto mungkin di sini ya. Mic-nya di mute dulu Bapak Ibu. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Anita. Ya, mohon kesadarannya supaya kita jalannya lancar ya, dan karena ini kan didengar oleh seluruh Indonesia. Baik, ini kita colokin dan nanti akan terbaca sebagai USB dia. Nah, kalau kita sudah men-setting di posisi Windows-nya, ada playback device-nya, kemudian ini kalau headset dia biasanya langsung menggunakan Realtek dari pilihan. Nah, di sini ya, saya buka option di sini. Ini adalah tampilan single track dari Cool Edit Pro 2.1. Kita klik option Bapak Ibu. Di sini ada, pelan-pelan ya, saya turun ke salah satu, boleh device properties atau device order. Kita klik saja device properties. Nah, di sini ada wave out, ada wave in. Artinya apa? Wave in itu untuk sumber suara yang akan ditangkap oleh program Cool Edit Pro. Di sini ada pilihan nih. Ada Droid Cam Virtual karena saya pakai pakai webcam, dia akan terbaca ini, atau pakai Mono Fairy. Ini mikrofon yang sedang saya pakai nih. Namanya Mono Fairy. Jadi dia pakai USB. Dia jenisnya kondenser. Ya. Klik Mono Fairy. Kemudian di sini jangan lupa use this device in edit view. Klik centang, klik OK. Kemudian di outnya sama. Kalau saya menggunakan headphone, maka dicolokin di belakang sini nih. Ini ada colokan headphone ya, kelihatan Bapak Ibu. Satu USB di bawahnya, satu adalah headphone. Ini Bapak Ibu. Ada dua lubang di sini. Saya buat monitor untuk monitor saya, suara saya, dan sekaligus suara Bapak Ibu yang ada di room ini, di webinar ini. Saya pakai headphone Mono Fairies. Kalau saya klik speaker high definition audio di sini, maka nanti akan suara saya akan feedback, suara Bapak Ibu juga terdengar di speaker laptop saya. Jadi supaya tidak feedback atau suaranya menggema, saya pakai headphone Mono Fairy. Yang lain gak usah dikutak-kutik, kita klik OK. Kemudian kita pastikan lagi option, masuk ke device order. Di sini kita bisa melihat ada beberapa pilihan. Speaker high definition audio kembali. Tadi ada milik, bawaannya adalah bawaan laptop. Kalau dia masih di sini misalnya nih, di sini kita buang aja, remove. Yang pastikan headphone dari Mono Fairy ini berfungsi. Klik use EV. Kalau ada tulisan EV di sini, edit view, berarti dia aktif. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian sama option order device order. Juga untuk recordingnya, yang aktif yang mana? Mikrofon Mono ini kah atau USB yang saya tancapkan? Ini USB itu saya tancapkan ya. Nanti dia akan membaca, bentar, recordingnya akan membaca USB. Harusnya di restart dulu, jadi baca dia. Nah, ini karena satu-satunya yang terbaca oleh komputer saya mikrofon Mono Fairy. Oke, kita klik OK. Nah, kita bisa mulai record. Ini ada tombol record di sini untuk single track. Ada dua cara. Yang pertama seperti ini. Saya akan memulai untuk merekam suara saya, Bapak Ibu. Terlihat ya, ini tombol kecil di sini, tombol merah record tulisannya. Kita klik, maka akan muncul di sini pilihan sample rate. Saya lebih suka menggunakan sample rate yang lebih besar, yaitu 48.000. Nanti audionya, perbedaannya adalah audionya lebih gagah, lebih kaya, lebih bagus begitu ya. Di sini saya menggunakan stereo di 16 bit. Kita klik OK. Maka suara saya sudah masuk di sini. Bapak Ibu, selamat bergabung di webinar Enggang Benuanta. Nah, saya klik stop atau tanda spacebar. Kita coba putar ya, kita play. Maka suara saya sudah masuk di sini
Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar Gang Benuanta. Nah, saya klik stop atau tanda. Nah, terdengarkah suara hasil rekaman saya Bapak Ibu? Kedengaran ya? Apakah ada perbedaan kualitas dari saya bicara langsung dengan hasil rekaman? Tidak jauh berbeda ya? Kurang lebih sama ya? Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan sama ya. Nah, berarti insert atau input mikrofon kita sudah bekerja dengan baik Bapak Ibu. Ini salah satunya ya. Ini kita bisa simpan langsung file save as. Save as nya itu bisa langsung menggunakan pilihan MP3 Pro. Kita klik option di sini. Nah, di sini ada pilihan. Apakah kita menggunakan 192 kbps? Ini hanya pilihan bitrate suara ya. Jadi semakin tinggi dia semakin bagus. Saya biasanya menggunakan seperti ini nih, standarnya nih. 192 kbps, 48.000 Hz stereo. Kita klik OK. Terus jangan lupa kita kasih nama di sini. Uji suara. Di suara taruh di desktop saja. Ini bisa langsung kita pakai untuk diputar di MP3. Suara kita bisa terdengar. Nah, sesimpel itu untuk merekam suara. Tapi nanti kita akan belajar lebih jauh. Sekarang saya hapus dulu ini ya. Saya hapus, delete saja. Saya akan pindah ke tampilan multitrack. Switch to multitrack view. Seperti yang tadi di awal, inilah tampilan multitrack. Multi itu banyak. Jadi sampai ke bawah ini ada 128 track. Bapak Ibu. Bisa kita gunakan track pertama suara kita, track kedua adalah background musik. Kita coba ya Bapak Ibu. Saya akan merekam. Kita pastikan dulu dua ini juga berfungsi. Outnya kita gunakan headphone Fairy. Kita properties dulu. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita klik out dulu untuk monitor. Out. Kita klik properties di sini. Pelan-pelan. Nah, sudah bekerja sama seperti yang tadi. Oke. Same for all track. Berfungsi sama untuk seluruh track. Jadi di track manapun kita akan merekam sama. Recordnya, rec 1 juga sama. Kita klik properties pelan-pelan. Sama, sudah berfungsi. Ada mikrofon mono Fairy. Kalau Bapak Ibu menggunakan USB nanti akan muncul 7 USB Pro PM. Itu yang tadi yang baru saya tancapkan tadi, yang kecil yang harga 50 ribuan. Ya, itu juga bagus untuk dicolokin ke mikrofon. Oke. Kita klik same for all tracks. Nah, semua track ini sudah akan menangkap suara, bunyi suara yang ada di mikrofon saya ini, mikrofon mono ini. Nanti akan saya kirimkan detail mikrofon yang saya pakai ini. Oke, kita coba rekaman dulu. Pengen ngisi suara ya. Saya ingin bacakan tadi teks yang awal untuk opening pembuatan video pembelajaran. Kita klik tanda merah R di sini. R di sini, ya. Di sini ada tombol record juga merah. Kita klik dulu. Kita klik tes 1. Nah, ada sudah grafik frekuensinya muncul di sini, ya. Jangan sampai terlalu over ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu. Saya pindahkan dulu. Ya. Bapak Ibu perhatikan di sini ada level di bawah ketika saya berbicara. Jangan sampai ada tanda merah ini terhenti. Berarti saya overload atau clip. Pastikan hanya suara kita direkam tuh sampai minus 12 dB atau 9. Sampai di sini. Nah, ini ya. Lihat saya bicara, ada tanda hijau sampai kuning, jangan sampai merah. Nah, ini berarti suara kita standar, normal, tidak overload. Jadi Bapak Ibu pernah melihat kalau mendengar suara terlalu kencang, jadi akan susah untuk dikecilin. Ya, segini ya kira-kira suara yang kita rekam. Nah, lihat di sini grafiknya tidak sampai ke atas, tidak full. Ya, kita matikan dulu, stop, baru kita akan coba. Kita delete dulu ini ya. Kita delete dulu track 1. Kita no saja. Kita kembali ke ujung, tarik kursornya. Kita mulai. Saya akan bacakan yang tadi Bapak Ibu. Contoh nih. Contoh. Kita jangan lupa tanda merah di sini, R di sini. Klik record. Saya baca yang tadi.
saya baca yang tadi ya, sebentar. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik, sudah hasilnya kita stop. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Ini ada panjang di awal. Kita double klik di sini, kita kembali ke single track. Double klik. Nah, inilah hasilnya. Kita dengarkan dari sini nih. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, Bapak Ibu bisa memulainya dengan pembukaan dari video pembelajaran dalam bahasa apa saja ya, bahasa Indonesia ya. Kalau saya karena belajar bahasa Inggris, jadi saya terbiasa menggunakan pembukaan seperti itu. Bisa mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya di video pembelajaran mata pelajaran apa Ibu sebutkan Bapak Ibu, atau tema apa bisa disebutkan. Nah, ini hasilnya saya perdengarkan kembali. Hi, welcome back to... Oh ya, tadi saya ada memotong ya prosesnya tadi. Saya lupa. Ini kita lihat di sini ada di awal sini. Ini kita sorot ini. Caranya klik kiri, tahan. Itu adalah bagian yang tidak kita gunakan. Saya baca. Nah, ini suara-suara yang tadi yang tidak saya perlukan. Tinggal sudah disorot gitu, tekan tombol delete di keyboard. Delete. Hilang langsung di audio yang kita butuhkan. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, kita tekan tombol stop. Di sini tadi tanda terakhir ya, kita sorot sampai habis, kita delete. Nah, inilah yang kita butuhkan untuk track 1 pembukaan. Kita kasih nama ya, file, save as. Kasih nama dulu biar aman. Nah, di sini kasih nama misalnya narasi opening. Ya, narasi opening. Save. Tersave dia. Kita kembali ke klik di sini. Switch to multi-track view. Dia akan ada di, kita geser. Klik kiri, tahan. Klik kanan, tahan. Tergeser. Jadi jangan lupa kita matikan recordnya. Dia siap untuk diberikan, disisipkan musik background. Nah, sekarang saya akan perkenalkan beberapa tombol atau menu yang ada di Cool Edit Pro. Di menu file ini, klik file, dia ada open season, artinya season project kerja yang sudah kita pernah bikin sebelumnya, atau kita ingin membuat, kita save dulu ini supaya aman nih. Kita klik save season as. Nah, supaya semuanya nanti kita bisa ulangi ketika di saving, kita mau edit lagi. Kita beri nama di sini adalah opening video. Kita klik dulu opening video ya. Seasonnya, season itu project ya. Supaya nanti kita bisa edit. Nah, di atas ini sudah berubah judulnya opening video season itu project. Suatu saat kita bisa rubah, bisa kita ganti komponen di dalamnya. Terus ada file 1 di track 1 yaitu opening, narasi opening. Di sini juga kita bisa membuka beberapa project sebelumnya ya. Project sebelumnya yang saya kerjakan atau yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Di track edit ini bisa langsung mixing nanti di akhir ya, mixing. Kemudian di view sini kelihatan untuk ya, view ini ada menu yang dimana kita memerlukan apa saja yang muncul di sini. Ini standar, saya tidak usah ketik ya. Insert. Nah, menu insert di sini kita bisa menginsert wave atau suara audio dari file musik background. Di sini saya siapkan ya. Nah, di sini perhatikan Bapak Ibu, insert wave from file. Dia akan menuju, kita cari di mana sih file audio itu. Untuk Cool Edit Pro, saya siapkan satu tempat ya dimana kita bisa
menyimpan audio di situ. Nah, di sini audio penting, jangan sampai kita menggunakan audio dari dari milik orang lain. Nah, di internet itu atau di YouTube itu biasanya disediakan audio yang free copyright atau bebas dari hak cipta. Nah, jangan sampai kita menggunakan lagu atau instrumen milik orang yang punya hak ciptanya, ketika kita nanti perlu menguploadnya ke media sosial, kita nanti kena banned atau kena nanti dikasih ya Pak ya? Ya, nanti saya kasih. Kita kena copyright violation atau pelanggaran hak cipta. Nah, itu sering terjadi karena kita senang dengan sebuah lagu itu kita jadikan background. Ya, siap, nanti saya akan share materinya Bapak Ibu. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti kita masukkan dulu. Ini sudah ada nih narasi kita, nih kecil sedikit karena nanti openingnya di sini di track 2. Pastikan track 2 kalau aktif tuh gini, kita klik di track 2-nya, dia agak berubah, agak warnanya abu-abu. Untuk membedakan nanti view ini ini namanya block wave ya. Kita bisa klik kanan, kita rubah warnanya block color supaya nanti beda. Kita kasih kuning dulu deh, kita klik OK, nanti akan beda supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung, oh yang mana ya yang ini ya. Oke, sekarang insert web, bisa MIDI, bisa video, bisa audio from video, tapi lebih bagus gunakan web. Di sini ada, bentar, saya cari tempatnya dulu ya. Harus disiapkan memang ya. Jadi ini audio. Nah, ini file audio, satu folder. Nah, saya sarankan ini ada beberapa situs yang memberikan free copyright untuk background musik yang bisa kita pakai untuk video pembelajaran. Misalnya ini Better Day. Kita bisa kedengaran ya, ini dia ada autoplay-nya di sini. Jadi kita dengerin dulu satu-satu. Yang mana yang cocok? Nah, ini sering kedengaran. Atau yang ini. Nah, ini kita coba yang open ya. Kita klik open. Dia akan masuk di track 2 sini. Kita masuk di track 2. Kita klik OK. Sampai dia menyamakan, karena bitrate-nya tadi saya tinggikan. Biasanya menggunakan 41.000 Hz ya. Di sini saya pakai 48.000. Jadi suaranya lebih tebal. Nah, di sini dia 48. Kita oke kan saja. Sampai dia upsampling, namanya proses mengupgrade sampel suara, rate suara yang tadinya kita cuma hanya 128 dan 41.000. Biasanya kita download itu kecil sampelnya. Jadi kita olah supaya besar. Bukan besar tapi supaya lebih frekuensinya lebih lebar, semakin bagus lebar frekuensinya, bitrate-nya, maka dia akan terdengar lebih lebih mewah begitu ya. Nanti hasilnya bisa kita kompres kalau memang terlalu baru. Ya, mudah-mudahan saya berharap di antara Bapak Ibu yang sinyalnya hilang ini bisa kembali normal, dan cuaca mudah-mudahan cerah ya. Biasanya kalau hujan nih internet rada-rada agak hilang-hilang gitu sinyalnya. Mudah-mudahan ini lancar buat sebagian besar ya. Ya, ini masih post filtering, agak lama. Ditunggu saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk mengambil musik background pastikan kita jangan sampai mengambil musik yang sudah ada hak ciptanya atau copyrighted. Jadi nanti kena copyrighted violation atau pelanggaran hak cipta, sehingga kita upload ke media sosial seperti YouTube terutama sangat sensitif. Lebih dari 3 detik akan kena tegur atau di-banned bahkan. Ini Bapak Ibu yang sahabat rumah belajar udah pasti tahu ya. Kita pakai Bensound aja. Bensound, kita masuk ke situs Bensound itu bisa nanti di-download secara gratis. Kita dengarkan dulu, kita klik play atau kita klik spacebar yang ada di laptop. Hai, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Ali. Within a couple minutes, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik. Ya, ini berarti ada bagian tertentu dari musik yang harus kita fade in, fade out-nya harus turun dan naik ya. Jadi supaya
suara kita seimbang dengan musik, ada yang dikecilin. Nah, di sini ada tombol yang harus kita aktifkan, edit envelope di sini. Klik ya, pasti dia edit envelope-nya muncul. Klik, mute dulu ya. Baik, di sini ada envelope yang kita aktifkan, ada edit envelope kita aktifkan. Di sini juga ada beberapa block ads diaktifkan. Ini beberapa yang aktif ya. Kalau perlu di top chat semua nggak apa-apa ini. Gitu aja. Dah, sudah di sini pastikan ke 1 2 3 4 5 6 7 tombol di sini aktif nggak apa-apa. Jadi nanti pengaruhnya di sini. Di sini ada garis Bapak Ibu, garis hijau di mana kita bisa klik kiri aja, klik sampai ada apa namanya, titik putih segi 4 itu kita bisa turunkan. Ini adalah volume dari track 2. Pelan-pelan kita turunkan sampai biasanya sampai 27 sampai 25%. Di sini juga kita klik 1. Sama ketika kita memainkan volume pada track atau timelinenya video pembelajar, video editor ya. Nah, kita bisa naikkan. Kita perhatikan perbedaannya dengan yang tadi. Kita mainkan lagi. Hai, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Ya Bapak Ibu, sudah perbedaannya ya. Kalau tadi saya tidak kecilin. Coba saya undo 2 kali ya. Saya undo. Nah, ini masih polosan, jadi suara kita masih terganggu dengan musik. Hai, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang ke video pembelajaran. Tapi kalau tadi saya berikan saya turunkan tadi, saya beri envelope, volumenya saya turunkan sampai 27%, tergantung besarnya musik nanti ya. Jadi ini kembali nilai rasa Bapak Ibu, kepekaan telinga kita, makanya gunakan headset atau gunakan monitor yang standar speaker. Saya lebih baik menggunakan headset karena tidak mengganggu orang lain kalau kita saat mengedit ya. Kita bisa lebih fokus. Nah, di sini pastikan titik apa namanya ini, kursor ya, berada di posisi yang tepat ya. Jadi turunnya smooth gitu. Jadi nggak turun duluan atau malah kalah. Ini contohnya seperti ini. Kalau turun duluan dia kurang bagus Bapak Ibu. Coba perhatikan ya. Hai, welcome back to Smart English. Ketahuan sepertinya ada jeda gitu ya. Tapi kalau dia pas di kursornya sini, dia akan terlihat bagus, terdengar bagus. Hai, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya. Yeah. Nah, Bapak Ibu, itu tadi bagaimana kita menyesuaikan volume dari musik latar yang kita ambil tadi sebagai background. Terus kepanjangan nih kita perlunya sedikit aja. Kita bisa turun ini di sini, tombol yang ada di bawah sini ini adalah tombol zoom in, zoom out. Bisa secara vertikal, ini adalah secara horizontal. Plus di sini bisa melebarkan, ini kecil secara horizontal. Jadi di sini kita perlu ujungnya kita ambil. Kalau yang ini adalah vertikal ya, zoom vertikal. Kita potong di sini. Nah, sekarang kita masuk ke teknik memotong. Kita taruh kursornya di sini. Kita hanya butuhkan yang bagian akhirnya ya. Sedikit saja. Nah, di situ kita potong di sini. Caranya klik di bloknya sampai aktif, hijaunya lebih tua. Di sini ada tanda gunting, split block, artinya pisahkan atau dipotong gitu ya. Klik, sudah terpotong nih. Ada 2, ada tanda garis di sini. Kita klik kanan, tahan, kita geser sedikit sampai ke titik ini. Di bawahnya di track 3. Nah, sekarang kita klik di sini. Di atas ini aktifkan track 2, kita potong lagi pelan-pelan, potong. Yang ini kita buang, delete saja, kita nggak pakai. Sekarang kita besarkan untuk memunculkan zoom out full both axis kedua-duanya supaya
semua bidang yang ingin kita pakai ini terlihat semua jelas. Kita pakai yang ini, zoom out full both axis, bawah ini, klik. Nah, oke, di sini kita turunkan, yang di sini turun, dia hilang atau fade out. Di sini kita naikkan, jadi dia semacam bersambut gitu ya. Nah, di sini naik, yang satu turun, fade in, fade out. Nah, coba kita dengarkan di ujung saja dulu. The new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, jadi tidak membuang waktu lama. Ini yang belakangnya kita bisa potong, klik. Kita potong, kita split dulu, split block. Kita buang, delete. Nah, kita lihat perbedaan antara grafik yang di blok musik di track. Musiknya kita kasih warna dulu ya. Kita kasih warna bloknya, klik kanan. Kok mute? Sorry, maaf. Kita klik kanan, block color. Kita kasih warna seperti biru saja. Biru muda. Biru seperti ini ya. Ini juga musik, menandakan dia musik. Supaya nanti enak kita mengeditnya. Oke, dua ini adalah musik. Nah, kalau lihat grafiknya di atas lebih nyaring, lebih lebar gitu. Ini kecil. Kita bisa tambahin volume di sini, atau kita klik kanan dari blok sini. Di sini ada adjust artinya sesuaikan web block volumenya. Kita naikkan sampai kira-kira 3. Nah, coba kita dengarkan. Dia akan naik. Let's get started. Nah, dia menyesuaikan 3 kelebihan kayaknya. Sampai 2 aja. 2,2.5. Dia pakai titik komanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini supaya nanti perbedaan antara blok get started. Jadi supaya perbedaan musik yang kita potong tadi tidak kelihatan, maka kita gunakan teknik yang satu fade out, melandai begini, yang satu naik, bertemu dia. Ya, seperti ini. Di sini juga bagusnya kayak gini nih. Nah, halus dia perpotongannya. Stay tune and let's get started. Ya, jadi nggak kelihatan kalau kita memotong. Orang nggak sadar kalau musik itu dia potong sebenarnya. Ya, bagian ini yang nggak didengarkan nih. Jadi yang turun ke bawah ini adalah musik yang sudah silent, tidak ada volumenya. Jadi yang terdengar itu kan ini nyaring, turun, setengah, turun, nyaring lagi sampai habis. Ya, saya ulangi, ini full. Kita sebelum kita memix down, kita dengarkan lagi. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya, sudah jelas ya Bapak Ibu. Iya. Sekarang sebelum kita mix down, maka kita ingin, tadi yang kelewatan adalah ingin mengedit dan mengekualisasi hasil narasi tadi. Kita bisa klik nih, klik yang narasi opening di atas ini di track 1. Kita double klik cepat-cepat. Nah, dia akan muncul di single track. Disinilah kita akan mengeksplor khusus narasi ini untuk kita edit. Apanya sih yang kurang? Ini masih misalnya, hi, welcome back to Smart English. Terlalu polos suaranya. Kita ingin tambahkan, oh Bapak Ibu pengen yang suaranya agak ngebas gitu. Hi, welcome back. Bisa, kita masuk ke sini, kita klik di mana saja kursornya. Yang penting semua sudah full ya. Jangan sampai nanti ada gini, ada yang ketinggalan. Jadi posisinya full, kelihatan semua nih. Ini mati, zoom out fullnya nih posisi gini. Kita ke effect, masuk ke effect. Di sini bisa kita gunakan filter, biasanya ke FFT filter. Nah, di sini ya. Klik dulu. Ini fungsinya adalah untuk, saya tekan pilihannya mastering gentle and white. Nah, seperti ini. Nanti dia akan suaranya lebih lebar terdengar Bapak Ibu. Oke, frekuensi. Kita main di frekuensi nih sekarang. Nah, kemudian klik lagi effect. Di sini ada macam-macam nih. Ada delay effect, ada chorus, kita pakainya
filter saja dulu. Filter di sini juga ada parametric equalizer. Sekarang kita akan bermain dengan equalizer. Supaya paham, equalizer itu adalah untuk menyesuaikan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dari suara yang akan kita edit. Di sini ada loudness, dua-duanya berarti suara bass di sebelah kiri kita ini, suara high treble di sebelah kanan. Frekuensi semakin tinggi berarti semakin treble ya. Kalau dia semakin low dia ngebass. Ya kan? Yang kenal dengan seni musik seperti itu biasanya. Tinggi frekuensi berarti suaranya, tone-nya tinggi, berarti timbre atau warna suara frekuensinya lebih tinggi, lebih treble, lebih cempreng gitu ya. Nah, kita ingin apa sih, mau diapakan ini? Nah, kalau di graphic equalizer, parametric equalizer ini mudahnya adalah kita bisa sesuaikan keinginan kita. Saya pengen bassnya saya tambah deh biar lebih berwibawa. Contoh preview. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Atau bassnya kita mau turunkan biar tidak terlalu ngebass. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat yang pakai headset terdengar ya perbedaannya. Atau saya pengen suara basahnya kedengaran. Saya pengen high-nya kita boost itu diangkat. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Nah, jadi semakin high-nya kita angkat, berarti noise-nya akan lebih terasa Bapak Ibu. Kalau saya sih biasanya saya naikkan sedikit mid itu suara tengah. Supaya clarity, A-I-O-E-O atau pengucapan kita lebih jelas. Ya, kita klik OK. Nah, seperti ini. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Nah, lebih jelas. Sudah ya? Sudah tadi kita. Kemudian kita klik effect lagi. Effect. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau ada musiknya saya tambahin sedikit reverb. Quick reverb. Di sini ada saya simpan reverb vokal narasi. Ini nggak ada kalau Bapak Ibu mau bikin ya, atau mau pakai yang biasa yang sudah ada, pakai reverb. Biasanya saya pakai vocal nice presence. Di sini ya saya klik supaya gagah gitu ya. Dia seperti ada echo-nya, bukan echo ya. Reverb itu gaung, gema tapi sedikit saja. Kita klik OK. Coba perdengarkan yang pakai headset mungkin akan terdengar ini. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. Ya, sekarang kita kembali, kita save dulu. Save yang sudah kita edit tadi. Kalau sudah di save dia nggak akan kembali. Nah, kalau mau kita save as gitu ya. Oke, kita kembali ke multitrack. Nah, sekarang kita akan dengarkan. Kita campur dengan tadi mix dengan musik. Suaranya akan lebih gagah. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Ya Bapak Ibu sudah terdengar lebih bagus ya. Nah, itu saja untuk yang penggunaan efek. Yang lain nanti dulu karena kalau kita misalnya mau pakai suara yang lebih ngebass bisa juga sih. Di sini ada efek. Di sini ada pakai pitch bender. Nah, kita di sini ya. Pitch bender ini kita bisa mainkan suara kita yang cempreng jadi ngebass gitu. Contoh nih, kita preview. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Tapi nggak natural ya. Rahman Halim. Kurang bagus. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Tapi saya tidak suka menggunakan itu karena suara kita jadi tidak natural, ya tidak alami. Bisa juga, misalnya, kita effect, kita ke time pitch bender, kita ke flat dulu, kita naikkan jadi suara kita jadi chipmunk gitu ya. Suara kita jadi kecil, nih bisa
Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Tom and In Jerry a ini. couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video Tapi pembelajaran kalau bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Bapak Ibu ingin membuatnya jadi menarik untuk anak-anak PAUD juga boleh ya, boleh, bagus. Ya, jadi tergantung kebutuhan. Jadi kembali ke siswanya. Jadi student satisfaction-nya terdapat gitu ya. Ketemu kalau misalnya pembelajarannya lebih menyenangkan dengan suara seperti itu, kartun. Bapak Ibu bisa jadi tokoh kartun nih. Oh, saya mau jadi Mickey Mouse, ya udah dengan bunyi seperti itu anak-anak tambah seneng gitu ya. Ya nggak apa-apa, lebih bagus ya. Jadi misalnya tadi flat, kita flat dulu, kita naikkan sedikit saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. 10 saja So, naikkan. stay tuned and let's get started. Hi, welcome back to Smart English Channel. Cuma nanti dia Selamat lebih datang di cepat video gitu. pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. Iya, seperti itu bisa ya. Tapi lucu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin seperti boleh, kita undo saja. Nah, sekarang kita kembali ke track multi track sudah ini. Nah, ini kita undo saja nih. Tadi sorry. Dia terubah ya. Nah, oke. Sudah. Kita sekarang ingin menjadikan ini satu file saja. Jadi MP3 namanya export kalau dalam video. Kalau dalam istilah audio namanya di mix down, ya, mix down, edit, pastikan aktif semua ini, mix down to file, all web semuanya, semua yang ada di sini kita mix down. Nah, ini sudah jadi satu file MP3. Kita klik file, save as, kita letakkan nanti akan saya bagi nih ya untuk folder ini bisa ya dibagi di Telegram, apakah cukup, atau nanti saya bagikan sama materinya sekaligus di Google Classroom untuk ya saya taruh di desktop aja untuk tugas akhir nanti, boleh. Jadi ini adalah mix, saya biasanya kasih nama mix opening video pembelajaran. Kita klik save, maka dia sudah jadi satu file MP3. Ini satu file ya. Hai, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Iya. Baik, nah segitu dulu yang bisa saya presentasikan sambil mungkin bertanya jawab. Saya serahkan dan saya kembalikan dulu ke Ibu Moderator sahabat rumah belajar kita Kaltara 2020, Ibu Juratul Magfiah. Terima kasih Bu, silakan Bu. Terima kasih Bapak Rahman Halim. Baiklah Bapak Ibu Guru Nusantara yang masih ada di room kita, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh menanyakan atau yang sudah ada di chat yang saya tahu tadi. Banyak ya udah ya. Enggak Pak, masih sedikit satu aja yang bertanya di chat. Oh, ya. Okay. Jadi Bapak Ibu ada yang mungkin tanyakan bisa lewat chat, bisa juga ya. Pertanyaannya, mohon penjelasan struktur yang bagus untuk narasi sebuah video Kak. Oh gitu. Penjelasan struktur yang bagus untuk narasi Baik. sebuah video. Oke, baik. Saya mau share screen video sebuah skenario ya. Yang baik itu sebenarnya ya tergantung RPP Bapak Ibu. Ya, jadi kita mau seperti apa? Kita sesuaikan RPP-nya dalam satu kali pertemuan itu mau seperti apa? Apakah kita mau versi monolog atau mau versi yang interaktif ya? Kalau memangnya untuk video di YouTube lebih bagus, saya sih untuk nanti dijadikan sumber belajar oleh orang lain atau guru-guru lain yang bisa dimanfaatkan, lebih bagus dia yang monolog ya, yang monolog. Nah ini saya coba mau share screen sebentar ya Bapak Ibu. Ya ini ada script Microsoft Word, ini dia. Mudah-mudahan terlihat ya.
Apakah sudah terlihat? Masih proses ya, sebentar. Masih. Ya. Ya, Skrip sudah video terlihat, Pak. pembelajaran bahasa Inggris ini yang saya ambil. Ini adalah sebenarnya ini di RPW, tapi saya sesuaikan untuk jadi bahan skenario sebuah video pembelajaran. Nah, ada nama sekolah, banyak, jadi durasinya kita perkirakan lah 12 sampai 15 menit ya. Belum terlihat. Sudah? Apakah sudah terlihat? 1, 2, Belum. masih Belum terlihat. masih proses ya. Sesuai dengan jaringan, kalau yang lancar jaringannya sudah terlihat mungkin Pak, yang belum jaringannya kurang baik baru ini terlihat. Ya ini, oke, baik. Ini sudah terlihat ya? Sebagian sudah ya. Sudah terlihat Pak. Nah, ini adalah contoh skrip atau skenario video pembelajaran bahasa Inggris. Jadi ini menyesuaikan saja Bapak Ibu. Di atas ini sama dengan atasnya RPP Ibu. Bapak Ibu ada tujuan pembelajarannya, ada judul, ada kelas berapa bahasa Inggris. Yang kita perlukan adalah bahan dan alat, kamera, misalnya HP, lighting dan seterusnya. Media pembelajaran adalah video animasi. Nah, di sini kita buat saja tulisannya di sini. Openingnya ya. Ya, kita manfaatkan PowerPoint juga sebagai media kita untuk belajar menyampaikan materinya nanti. Di sini ada tulisannya. Nih, saya besarkan biar kelihatan. Nah, hi smart students, how's going? I hope you all doing great. Ini yang saya bikin monolog ya. Nah, sampai di situ tujuan pembelajarannya kita berikan. Di sini ada beberapa pertanyaan apa namanya, trigger questions atau pertanyaan pemantik ya. Kemudian masuk ke materi, ada mengalami dan aksi dan seterusnya. Ini contoh. Nanti bisa saya share kalau mau untuk contohnya ya. Jadi inilah yang jadi pijakan kita, apa yang ingin kita sampaikan. Bisa jadi tidak seluruh video kita muncul, hanya suara saja. Itu yang maksud saya. Ketika kita menyampaikan materi, misalnya matematika nih, kita nggak perlu muncul muka kita ya, tapi permainan dari presentasi angka-angka, rumus berjalan itulah yang nanti kita berikan suara. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas kira-kira apa yang saya jawab dari pertanyaan tadi maksudnya. Jadi nanti terserah Bapak Ibu ingin membuat gaya videonya monolog atau mau interaktif. Karena sekarang ini kan lebih ditekankan bahwa walaupun pembelajaran kita daring, tapi tetap mengedepankan pembelajaran siswa aktif itu seperti apa. Semaksimal mungkin kita bisa membuat karya kita itu bisa lebih interaktif dengan siswa. Ya, kira-kira itu yang saya jawab. Nanti akan saya share ke Bapak Ibu ini, kalau boleh. Saya kembalikan ke Bu Makfi ya. Terima kasih untuk jawabannya Pak Rahman. Saya lihat di chat masih sedikit sih Pak pertanyaannya, cuma satu tadi, sama memohon untuk mengeser materi sama musik background saja Pak. Oke. Musik background. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, nanti ada sama Bu Anita ya. Yang lainnya silakan. Bu Anita mungkin Untuk Bapak kode classroom bisa di-share di silakan. kolom chat ya Bapak Ibu. Bu Anita ya. Kode classroom untuk itu di situ nanti akan ada banyak banyak contoh tutorial dan juga materi ada di situ. Mungkin bisa di-share. Saya akan share ini ya, kode classroom-nya untuk juga nanti diperlukan untuk mengumpul tugas di situ. Sebentar, kode classroom-nya nanti bisa Bapak Ibu bisa bergabung. Yang sudah ada beberapa yang sudah bergabung ya. Sudah ada yang bergabung. Sebentar. Materi juga ada di situ. Sudah ada di situ ya. Sebentar, saya coba copy. Ya. Materinya nanti masuk di sini. Sudah ada. Ada pertanyaan lagi Pak Rahman Silakan Bu. dari teman kita. Bagaimana caranya, sebentar saya baca. Bagaimana cara menggabungkan video dan file mix MP3 dari Bapak Yudi? Oke, baik. Bagaimana cara menggabungkan video dan file mix MP3? Iya. Terima kasih Pak. Ya, setelah MP3 tadi sudah, yang penting kan Bapak Ibu sudah ini ya, sudah sudah punya file audio yang sudah direkam tadi, kemudian di mix ya, sudah ada musiknya. Nah, sekarang Bapak Ibu tinggal membuka
video editornya. Nah, gimana ya caranya ya? Saya lagi rekam juga ini. Saya lagi ngerekam ngerekamnya menggunakan video editor. Baik, saya coba buka yang lain. Saya coba pakai Cyberlink ya. Sebentar. Mudah-mudahan komputer saya mampu. Nggak ngadat. Ya, oke. Saya coba share screen. Saya share screen dulu. Ya, Power Director. Proses. Karena jaringan dan juga apakah sudah terlihat? Sudah ya? Atau masih proses ya? Masih on the way dia, masih jalan-jalan dia di awang-awang. Nah, di sini saya menggunakan, kalau kemarin saya menggunakan apa namanya? Power Direct Filmora X. Nah, di sini saya karena Filmora X-nya sekarang sedang saya jadikan perekam layar screen, saya buka di Power Director ya. Ini juga sama dengan Filmora. Misalnya nih ada video nih, contoh ya. Saya import dulu videonya. Saya import dulu, masukkan video dulu satu, misalnya di desktop ya, sebentar. Waduh, di sini kelihatan nggak Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Kelihatan ya. Oke, baik. Saya masukkan video ya. Oke lah, ini aja lah. Saya masukkan video satu. Di sini musiknya saya matikan dulu, musik yang dari video aslinya karena dia sudah ada isinya. Ya, ini ya, saya masukkan ke dalam timeline. Ini satu. Ini. Kita play dulu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, itu kita matikan, kita turunkan di sini. Kita menggunakan yang tadi, yang hasil tadi. Ini kita kecilkan. Sekarang kita insert, import media file yang audio yang dari hasil suara saya tadi. Ya, kemudian ini opening narasi, mix opening narasi ya. Oke, masuk di bawahnya. Nah, di sini. Nah, sekarang gampang, tinggal play aja. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. We are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Ya, anggap saja itu adalah video pembelajaran kita yang mau dimulai. Nah, baru kita videonya ya, tambah video atau apa yang kita itu nanti segmentasinya di video pembuatan video pembelajaran atau editing video pembelajaran. Yang jelas cara menggabungkannya seperti itu. Jadi audio yang dari media videonya kita kecilkan, pakai yang milik dari audio yang sudah kita tadi. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Within a couple minutes ahead, we are going to learn the new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Baik, ya tinggal nanti di produce atau di sini ada tulisannya produce, ada export, ada render, ya macam-macam tergantung dari program aplikasinya ya. Kalau di audio tadi kita menggunakan istilah mix down atau mix down ya. Begitu jawaban saya untuk yang ingin memasukkan ke dalam video pembelajaran. Jadi tergantung Bapak Ibu mau pakai aplikasi atau program atau software apa di komputer Bapak Ibu, atau ini bisa kita pindahkan ke KineMaster yang biasa mengedit dengan HP, bisa masukkan di situ, tinggal susun videonya, menyesuaikan. Atau prinsipnya gini, Bapak Ibu nyaman yang mana? Bapak Ibu menyiapkan dulu videonya, kemudian audio menyesuaikan, atau disusun dulu audio, video menyesuaikan. Kalau saya lebih senang menyusun video dulu, audio menyesuaikan. Itu lebih enak gitu.
ya Bapak Ibu. Mm-mm. Kayaknya lebih enak gitu ya video dulu kita, karena kalau kita menyesuaikan audio dulu terus videonya kadang kurang isinya atau kalau kebanyakan bahkan sayang, ada yang penting kita potong. Jadi video kita susun bagus, depannya kita kasih opening seberapa panjang, nanti audionya menyesuaikan. Kecuali opening bisa disesuaikan semuanya, tapi kalau isi video jangan sampai dipotong yang kita perlukan untuk dipakai materi intinya, jangan sampai kita potong hanya karena ingin menyesuaikan bagusnya audio gitu ya. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Betul sekali Bapak. Ya, betul sekali, emang harus diatur dulu videonya. Videonya sudah bagus dulu, baru kita masukkan menyisipkan audionya. Betul sekali. Ada lagi Pak pertanyaan? Silakan. Punya file aplikasi edit video yang tanpa watermark nggak Pak? Gitu, ada yang tanya gitu. Kemarin waktu Filmora ada ya sama teman-teman DRB ya, bisa di-share lagi yang Filmora X, atau Bapak Ibu mau yang biasa di HP, di smartphone, KineMaster juga ada. Nanti kita share juga. Bisa gunakan Filmora X lebih. Saya senang menggunakan kedua-duanya karena di samping kalau Filmora X kalau kita lagi di rumah kita bisa ngedit banyak variasinya ya, transisinya. Tapi kalau lagi mobile, lagi buru-buru, bisa ngeplok gitu, kita pengen syuting footage gitu ya, pakai KineMaster langsung disambungkan, bisa cepet gitu ya. Baiklah Bapak Ibu guru yang lainnya, masih ditunggu pertanyaan berikutnya. Sebelum kita akhirin, masih ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak, boleh? Untuk Siapa ini? Pak Jerry kah? Atau? aplikasi editing Filmora X yang lalu udah ada, nanti coba rekamannya sama aplikasinya nanti coba saya masukkan ke GJR. Oke, baik. Bu Sunaria bisa kirim email ke saya, boleh, Bu Dora boleh, nanti masuk ke GJR. Silakan yang mau bertanya lagi. Oh ini Pak, saya punya KineMaster di HP tetapi pakai watermark. Oh ya. Nanti saya share juga. Di grup ini aja ya, di di apa namanya? Telegram. Saya jarang pakai Telegram soalnya. Nyebutnya kadang-kadang susah, kalau biasanya WA. Oke. Iya. Jadi GCR aja kah Pak? Di grup Semuanya bisa di GTR, Bu, mungkin Google lebih Classroom bisa ya, lebih muat, Ya. lebih mas. Akan saya kirim ke sana semua nanti. ya ada ya, tampaknya lebih. KineMaster tanpa watermark. KineMaster tanpa watermark, Filmora. Diamond ya Pak? Saya yang biasa tapi tanpa watermark, lebih bagus. Kalau diamond tuh dia warnanya beda. Oh ya. Yang diamond, oke. Oke. Ayo Bapak Ibu yang lain silakan menanyakan, mumpung narasumbernya masih ada di rumah. Ya, Ya, Pak Jerry, silakan Pak Bapak Jerry. Jerry. Pak Jerry dari Balikpapan ya, Pak Jerry ya? Assalamualaikum Pak Rahman Waalaikumsalam Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. dari IGS. Ya, saya mau tanya Pak, di dalam ini Google Classroom itu tugasnya berarti yang dikumpulkan adalah videonya ya Pak ya, bukan MP3-nya, video pembelajarannya berarti Pak ya? Gimana nih, saya serahkan ke panitia, Bu Juratul, Bu Anita, apakah hanya audio saja atau mau lebih bagus lengkap dengan opening videonya? Gimana enaknya? Saya terserah panitia yang memberikan. Itu sudah. Ya, itu sudah saya sampaikan di Telegram bahwa buat video opening ataupun video motivasi ataupun bikin video pembelajaran atau vlog gitu ya. Vlog motivasi boleh ya. Pro suaranya. Ya. Gitu. Ya. Jadi mau video pembelajaran, opening intro perkenalan sekolah, perkenalan kelasnya, memperkenalkan suatu produk yang SMK mungkin dengan menggunakan dubbing suara Cool Edit Pro gitu ya Pak ya. Berarti harus ada background musiknya ya. Jadi kalau videonya itu mau opening video pembelajaran ya, karena itu ketahuan kalau dia pakai Cool Edit Pro bisa kelihatan ya. Atau file ininya, file mentah MP3-nya juga dimasukkan. Jadi dua, videonya yang sudah jadi sama file MP3-nya ya, biar bagus ya. Oke. Iya, jadi file editingnya ya Pak ya. Betul. Jadi nanti
di GCR nanti diminta aja Pak kantong tugasnya. Ya. Ya kan Pak? Saya bikin 2 ya. Itu minta Satu yang audio, MP4-nya. satu yang Satunya udah jadinya ya Pak ya berarti. Iya, siap. Jadi langsung aja dimasukkan di drive, terus dimasukkan ke GCR gitu. Oke. Jadi ini ada 156, ada 150 partisipan yang udah gabung di sini, alhamdulillah. Nah, saya harapkan dari 150 ini bisa mungkin Mbak Sunaria bisa sharekan link telegramnya di ini, di mana link telegram di chat, sehingga dari 110 dan mengisi presensinya, karena Bapak Ibu nanti itu yang berhak mendapatkan 32 JP jika selesai tugasnya gitu. Jadi peserta kita fixnya 150 ini Mbak. Nanti kita lihat jumlah yang absen ya Mbak. Oke. Gitu. Itu ada pertanyaan. Aja, terus. Iya Pak, itu Pak. Ya, mohon. Bu nggak Jatuh. support di laptop saya Pak. Nah, Oke. Full edit. Di pokoknya nggak support. ya, di kolom chat Telegram sebelumnya saya sudah sampaikan, jika memang laptopnya tidak support, maka ada alternatif bisa mengedit menggunakan smartphone, yaitu menggunakan Lexis Audio Editor ya. Jadi Lexis itu bisa diinstal di Android, namanya Lexis Audio Editor. Dia bisa merekam langsung di situ, kemudian mengedit suara kita, ekualisasi, kemudian sampai menyimpannya menjadi MP3. Cuma dia tidak bisa mixing antara musik background, dia hanya vokal saja. Video. Jadi kalau mau vokalnya di mixing di video editor bisa, nggak apa-apa. Yang jelas nanti hasil maksimalnya nanti ada di videonya ya kan. Jadi kelihatan kalau memang editing audionya bagus, itu akan terlihat di videonya, terdengar dan terlihat di videonya. Kita bisa menyimak dengan baik perbedaan antara yang tidak di mixing juga menggunakan ketika rekaman video hanya menggunakan smartphone tanpa ada tambahan Viranti, kan akan terdengar suara ruangan. Jadi kalau dia pakai clip on justru lebih padat, lebih dekat dengan si pemirsa ya. Jadi Bapak Ibu yang sahabat Rupa Belajar dan Rupa Belajar udah tahu benar itu biasanya penggunaan clip on dimaksimalkan. Saya rasa itu Bapak Ibu namanya Lexis Audio Editor. Ini saya nggak bisa kasih lihat ya. Ini dia. Kalau nah ini namanya Lexis Audio Editor. Ya, jadi di smartphone bisa. Kadang juga saya kalau lagi di Android Lexis Audio Editor. Ya itu. Ada juga ya ininya tutorialnya saya jelaskan di Google Classroom, di GCR juga ada, di Google Classroom juga ada, sudah ada. Jadi silakan disimak dan dieksplor tutorialnya. Bahkan di sini lebih mudahnya ketika kita mobile, misalnya kita cuma bawa smartphone, terus di kantong saya ini saya selalu bawa di kantong tuh selalu bawa clip on. Jadi kalau tiba-tiba saya perlu mau ngevlog nih, ada sesuatu yang bagus, saya colokin, saya record. Kalau hanya perlu suara saja, saya pakai Lexis, atau saya langsung pakai open kamera ya biasanya. Nah itu lebih bagus. Jadi ketimbang kita hanya langsung menggunakan smartphone, suaranya kurang bagus. Jadi itu triknya kalau kita mau siap. Siap. Terus ada lagi pertanyaan, Lexis Audio Editornya ada beberapa Pak. Ada yang bertanya dari Bapak Muhammad Irfan, Lexis Audio Editornya ada beberapa Pak. Ada yang free, ada yang berbayar. Memang ada yang free, ada yang bayar. Cari yang free saja Bapak, yang free aja. Buat kita free saja. Kalau bayar sebulan itu dipotong biasanya 40 sampai 70 ribu kalau nggak salah. Ya, karena kita pakai kartu pasca bayar, dia langsung motong di pasca bayar kita. Kalau pakai pasca bayar, kalau prabayar ya nggak bisa. Jadi pakai yang free aja, free aja. Cuma perbedaannya nanti save-nya kalau yang bayar dia bisa MP3 langsung. Kalau yang gratis dia WAV, sama saja. WAV pun bisa masuk ke dalam video editor, bisa.
Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan materinya. Saya tanya lagi sekali lagi, barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung kepada Bapak Rahman sebelum kita akhirin. Halo Bapak Ibu, hebat-hebat. Jangan lupa mengisi juga presensi yang sudah ada di kolom chat. Silakan, ada yang mau tanya satu kali lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Kata, dari mana? Silakan Ibu Tan. Dengan saya Ibu Fitri Wali. Pak Rahman Hakim mungkin masih ingat yang tengah malam japri dengan telegram. Iya. Yang masalahnya saya coba, ternyata hasil rekamannya belum ada kan Pak. Nah, ini tadi saya coba sambil mendengarkan materi Bapak, sambil diganggu anak saya juga. Nah, itu saya coba-coba, ternyata sebelum record yang di bawah itu saya tekan record yang di atas itu ya Pak ya, yang di track itu yang merah. Terus kok setelah itu saya play kok muncul suara saya, Nah, sudah bisa berarti suaranya. sudah berhasil ya. Iya, alhamdulillah, tapi suaranya tidak bisa besar Pak, kecil. Oke. Padahal speaker di laptop saya sudah 60-an, 65 lah. Baik. Pertanyaan saya, Ibu merekamnya menggunakan kemudian apa? Saya tanyakan, Ibu langsung tadi saya langsung coba, saya biasa saja, belum menggunakan apa-apa, memang belum menggunakan piranti. Ya. Silakan yang ditanyakan. Belum menggunakan piranti Pak, jadi langsung terucap dari mulut saya langsung saja. Ya, jadi kalau kecil besarnya itu nanti tergantung Bapak Ibu menggunakan, terutama Bu Yuni ya, bisa menggunakan, kalau saya sarankan menggunakan mic tambahan atau mic eksternal. Boleh pakai menggunakan clip on atau pakai mikrofon yang lain, misalnya yang versi USB itu, jadi jelas ya. Atau pakai headset ya, headset juga bagus ya. Cuma headset ini kadang-kadang popping ya, popping, jadi kita jauhkan dari, agak turun sedikit supaya kodenya jangan popping itu suara hembusan napas kita itu mempengaruhi bassnya, itu bisa pecah ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang sudah kita install di HP itu Pak, yang Lexis. Mikrofon kemarin itu. Oh ya. Iya. Baik. Ada juga ya, itu HiQ recorder ya. Jadi tadi selain menginstal Lexis untuk editingnya, Bapak Ibu bisa merekam suara Ibu dengan menggunakan HiQ recorder. Di situ kita bisa lebih leluasa untuk mengadjust volume dari mikrofon bawaan HP ini sendiri. Tapi jangan sampai, ini ya contoh ya Bapak Ibu, ini merekam suara itu jangan terlalu dekat dengan HP ini, jadi agak jauh sedikit supaya nanti juga poppingnya ini. Pakai HiQ juga bagus ya, HiQ recorder juga sama dari bawah ya, kita pindahkan ke komputer bisa, atau pakai Lexis juga bisa ya. Betul sekali. Jadi itu triknya supaya kalau kita tidak punya mic tambahan, kita manfaatkan yang ada. Smartphone juga bagus, tapi syaratnya satu, kita merekam jangan sampai ada noise di ruangan mana kita merekam. Pastikan kamar ruangan kita merekam juga. Jangan kita merekam pas di ruang guru ribut banyak orang, ya nggak bagus. Pastikan di tempat, atau kita punya ruangan sendiri di biasanya saya suka tuh di perpustakaan, di antara rak-rak buku tuh saya kalau mau merekam, karena buku itu juga jadi bagian peredam ya. Jadi kan kita perlu suara, nggak perlu tampilan. Jadi kita bisa di pojok-pojok itu kita bisa rekaman dengan menggunakan mikrofon HP. Jadi itu triknya Bapak Ibu ya, terutama untuk Bu Yuni. Silahkan bereksplorasi Bu Yuni, mudah-mudahan bisa lebih ke depannya lebih bagus gitu hasil produksi audionya. Satu lagi nih Pak Rahman, tadi itu kan saya mau begitu saya coba play ulang, itu kan ada tanda garis putih itu. Kita menghentikan tanda garis putih tadi itu bagaimana ya Pak Rahman? Oh, garis putih. Saya nggak memperhatikan soalnya. Garis putih maksudnya Oh ya. Tadi kan
saya rekam, habis itu saya play, nah itu kan ada garis putih yang terus, nah itu kita menghentikannya itu, tekan garis putihnya itu ya. Silakan tekan tombol stop di bawah itu, di bawah ya ada tombol stop. Ya, saya mau sharing dulu ya biar kelihatan. Tekan tombol stop pada Cool Edit Pro. Sebentar. Yang ujung play itu ya Pak Rahman ya? Ya, yang kotak Bu, kotak ada tombol stop. Jadi ketika misalnya ini, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ini saya presenting. Pause ya. Sudah kelihatan ya. Jangan pause, kalau pause dia akan nanti stop. Jadi ini play nih, play. Ini ada di bawah sini stop. Welcome back to Smart. Stop aja, dia stop. Atau tekan Welcome back to stop dan playnya itu tekan spacebar, tanda spasi panjang ini Bu di Welcome back. di laptop ini. Welcome back to Smart. Welcome back to Smart English Channel. Nah itu loh Pak, yang garis putih itu loh Pak. Nih. Ini bisa kita pindahkan Bu. Kita pindahkan aja. Bukan yang garis putus-putus ya. Yang Pak ini ya, Rahman, ini tapi ya. yang garis putih. Ini yang saya mainkan ini. Putih, ya. Ini. Lain, bukan itu. Yang mana? Begitu kita play, nanti muncul garis Saya putih Pak, garis putih terus berjalan. Oh, itu. menghilangkan itu ya. Ini ya maksudnya garis ini ya. Iya, Nah, kita ini. menghentikan, bukannya Oke. menghentikannya. Baik, ini kan misalnya saya merekam nih. Terus saya diam. Ya. Nah, itu garis Nah, kan putih saya stop. yang Caranya ya Berjalan. di sorot, di delete aja, hilang dia. Kan tadi saya belum delete nih ya. Kalau kita play dia noise ruangan. Nah, ini kan yang tadi kan misalnya ini saya merekam nih. Ini yang tidak saya butuhkan, ini saya hapus, saya sorot, saya delete aja. Kembali ke ini, jadi hilang dia. within a couple minutes ahead. Jadi ini yang saya bikin tadi. Ya, Gitu disorot baru di nah, delete saja. garis putihnya itu. Di delete saja. Sorot baru delete. Oh, Disorot, setelah itu baru di delete. Ini kan misalnya nih sorot baru lihat ya Pak. ya. Ya. Nah, ini kan sudah ini garis putihnya ini kan ini kosong nih, berarti tidak ada audio di situ, kita tidak butuhkan. Kita delete saja. Nah, baru kita simpan filenya, save. Di sini tanda disket ini. Kembali ke Lihat yang mana ya Pak? Tombol delete yang di delete keyboard ya? di keyboard. Bu. Saya ulang lagi ya. Ini misalnya saya merekam nih. Kan habis nih. Ya. Sekarang saya stop pakai spacebar. Berhenti kan dia. Nah, terus ini kan yang tidak saya butuhkan ya, sorot aja ini. Sorot dari sini, sorot, tahan, kita delete aja, delete. Nah, kemudian baru kita save. Ini ada tanda save the form, the web form, ada tanda save. Tapi asalkan Ibu bekerja di posisi single track. Nah, ini kalau saya kembalikan ke multi track, dia akan bergabung dengan file musik background. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya tambahkan sebelum saya menjawab, mungkin ada pertanyaan lain. Ada beberapa efek yang juga bisa Bapak Ibu manfaatkan. Sebenarnya banyak nih dari Cool Edit Pro yang bisa kita buat efek ya. Bisa pakai chorus nih. Chorus ini suara kita jadi banyak nih. Misalnya suara kita jadi bisa banyak nih. Hi, welcome back to Smart English Channel. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, Rahman Halim. Atau jadi dua suara Within saya. a couple minutes ahead, we are going to learn a new topic of English. So, stay tuned and let's get started. Biasanya ini Hi, welcome dimanfaatkan back untuk to Smart English vokal Channel. nyanyi ya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Kita kalau untuk narasi nggak perlu banyak-banyak efek, tadi cukup di reverb sama di masuk reverb, kebuka vokal nice presence, menghadirkan vokal kita jadi lebih nyaman terdengar, easy listening gitu. Coba. Hi, welcome back to Smart English Channel. Jadi dia kayak gitu. Jadi nggak perlu banyak efek. Ya, sebenarnya kalau untuk nge-track pakai kalau radio ya buat jingle dan macam-macam banyak sih, bisa lebih dieksplor lagi. Tapi nanti untuk seri itu akan saya buat di YouTube saja channel itu, karena itu sedikit-sedikit ya, nggak perlu banyak trik ya. Hanya tips, berupa tips saja. Jadi itu yang saya sampaikan. Untuk tambahannya saya kembalikan ke
moderator. Silakan, Bu Makfia. Terima kasih Pak Rahman atas penjelasannya. Jadi sekali lagi mohon maaf, sebenarnya waktunya hampir habis, tapi ada satu lagi yang mau ditanya dari partisipasi kita dari Bapak Suherianto. Saya pernah pakai Camtasia Pak, tapi menurut Bapak narasumber kira-kira sama atau beda kesulitannya antara Camtasia dengan Full Edit Pro itu Pak? Iya, saya jawab ya langsung ya. Terima kasih Pak. Siapa tadi yang tanya Camtasia? Saya sempat baca. Pak Suherianto. Ya, baik Pak Suherianto. Mudah-mudahan bisa mendengar dengan jelas ya, Pak. Banyak aplikasi video editing atau video editor yang bisa kita gunakan. Sebenarnya mana yang paling bagus itu adalah yang mana yang paling kita familiar, ya, yang mana yang kita kuasai. Semua punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda tergantung kita familiar apa enggak. Ya, jadi di laptop ini ada Camtasia ya, ada Filmora, ada Cyberlink, ada apa lagi ya? Sonic Vega kalau nggak salah, Sony Video Editor ya, punyanya Sony itu. Jadi macam-macam, masing-masing punya kekurangan kelebihan. Misalnya nih, kalau untuk merekam layar, saya biasanya menggunakan Camtasia atau Faston. Tapi untuk editing video, saya gunakan dua. Saya gunakan Filmora X dan juga Cyberlink Power Director. Untuk Camtasia, dia lebih ringan daripada Power Director dan Filmora. Jadi lebih ringan. Jadi Faston, Camtasia itu lebih ringan. Cuma kalau dia ringan biasanya itu fitur-fiturnya dibanding yang lebih berat biasanya lebih banyak. Kayak Filmora tuh fiturnya lebih banyak. Ya, sama dengan Cyberlink. Jadi fitur tuh misalnya transisi, efek-efek suara, atau biasanya itu tambah-tambahan. Nah di Filmora sendiri kayak audio narasi, instrumen narasi itu banyak diberikan, jadi itu bisa dipakai Bapak Ibu, bisa dipakai. Bapak Ibu juga bisa merekam kosongan narasi saja, kita masukkan ke Filmora yang sudah ada video, sudah ada musiknya juga bisa. Ya itu jawaban saya. Jadi kalau dipakai kira-kira kesulitannya seperti apa? Jadi masing-masing punya tingkat kesulitan. Contoh nih, saya sekarang sedang merekam webinar ini, saya pakai adalah Filmora X. Kadang saya gunakan di rumah, mau ngerekam ngeplok gitu, saya pakai webcam, saya main gitar atau apa, saya pakai Filmora karena di situ ada muncul bisa membaca webcam. Tapi kalau di Power Director ya nggak bisa, dia hanya screen record aja. Nah di Camtasia juga gitu, Camtasia screen record bisa, tapi untuk memunculkan, saya nggak tahu ya, saya belum pernah nyoba sih, untuk memunculkan wajah kita, video kita belum bisa. Ada juga yang versi yang sudah bisa, sama dengan Faston juga gitu. Jadi ada 4 itu yang bisa, kadang-kadang saya variasikan gitu. Kalau yang bagus yang mana? Ya yang lebih familiar, kita bisa menguasai, itu yang lebih bagus. Memang beda. Jadi kalau saran saya, yang mana yang paling Bapak kuasai itu yang kita pakai, tapi jangan lupa untuk bisa mengeksplor juga yang lain. Ya, begitu Pak Suherianto. Selamat mengeksplorasi. Saya juga try error Bapak, jadi nggak langsung bisa. Saya pelajari, kadang-kadang kalau saya kesulitan ya saya nongkrong di YouTube. Punyanya orang juga saya baca, saya nonton, nanti saya coba di rumah, saya aplikasi, akhirnya saya buat juga tutorial sendiri. Ya, gitu. Akhirnya kita menemukan sendiri mana yang nyaman buat kita untuk mengedit ya. Dari try error lah kita berusaha. Gitu. Mohon maaf Pak, masih ada lagi rupanya Bapak yang mau bertanya di kolom chat. Ada dari Pak Hermansyah Sebatik, izin bertanya, bisa diulangin cara mengatur naik turun background Pak? Iya, pada saat narasi masuk tadi. Mohon izin saya share dan saya mute, stop dulu video saya share. Ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat Bu? Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini yang atas, yang hijau adalah suara narasi. Ini kalau kita milih ada 3 nih ya, record, solo. Solo itu berarti kita hanya ingin menampilkan
suara saya aja. Hi, welcome back to Smart Kalau English. solonya kuningnya kita lepas, dua semua track Hi, welcome muncul. back. Kalau saya mute berarti yang ini saya mute, suaranya nggak ada. Atau ini saya mute semua, M tuh mute, nggak ada suara. Terus kita mau ini aja, suara vokal aja, muncul suara vokal. Hi, welcome back to Kalau kita buka semuanya, lepas. Nah sekarang ini saya kembalikan nih. Ini ada tanda garis ini ya. Di Cool Edit, asalkan ini edit envelope-nya aktif, kita klik. Nah, jadi dia bisa berfungsi. Kita pastikan garis kursor ini di ujung di sini di perbatasan ini kan adalah ada yang kuning putus-putus ini adalah tanda dimulainya grafik kita bicara. Turun tarik sampai ada kotak 4 kecil ini. Segi 4 kecil atau titik ini. Sampai volumenya 20 tadi berapa? 27 biasanya saya. Ini juga keturun 27 sampai sini. Nah, kalau menghilangkan ya gini, tarik ke bawah, tekan set, tarik gitu, hilang dia. Tarik, tahan, buang, lepas. Nah, di sini ada yang namanya cross fading, saya gedein. Antara apa? Volume yang di track 2 musik pertama dengan di akhir ini di track 3 itu harus dia saling satu turun satu naik, ya ketemu dia. Let's get started. Jadi namanya fade in, satu fade out, satu fade in naik gitu ya. Ini bisa naik, ini bisa geser sedikit sini. Di sebenarnya nih kita pasang di sini nih, ini ujungnya kursornya. Nah, ini lebih bagus begini dia. Nah, ini seperti ini. Nah, oke. Oh, stay tuned and let's get started. Agak geser dikit, agak landai supaya nanti smooth dia pindahnya ya. Ini mainkan aja ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini nilai rasa, perasaan kita aja. Kita ulang-ulang. Hi, welcome back to Smart English. Kalau terlalu cepat turunnya juga nggak bagus nih contoh nih. Nah nggak enak, Hi, terasa kita nurunkan ya. Kalau gini kan terasanya enak. Dia orang nggak dengar kalau kita menurunkan volume. Hi, welcome back to Smart English Channel. Ya kan? Selamat Di datang. akhir juga gitu sama. Di akhir endingnya gini. Let's get started. Nah, gitu kira-kira untuk mainkan volume ini, volume yang kalau yang tengah ini balance ya. Kalau saya turunkan ke bawah ini, yang tengah nih, sorry, yang tengah nih. Ada garisnya ya. Ini saya gedekan lah. Biar terlihat besar. Nah, ini. Yang tengah ini adalah balance kiri dan kanan. Kalau saya turunkan, pen namanya. Kalau Bapak Ibu biasa punya mixer, bukan mixer yang untuk bikin kue ya, di musola atau di masjid itu ada mixer untuk yang nambah taruh mikrofon. Ini kalau gini dia, kalau Bapak Ibu pakai headset, ini sebelah mana yang berfungsi? Coba kita dengarkan. Sebelah kanan saja musiknya. Hi, welcome back to Smart English Channel. Ya kan? Musiknya ada di sebelah kanan saja. Tapi kalau saya taruh di atas, kita Ctrl Z, ketengahkan. Ini kalau saya naikkan ke atas, dia sebelah kiri aja bunyi suaranya. Kalau Bapak Ibu pakai headset kedengeran nih. Hi, welcome back to Smart English Channel. Ya, Selamat. atau pakai speaker kiri kanan. Kenapa harus ada ini? Ini kalau misalnya saya bikin efek pesawat terbang lewat, dia bisa dari kiri ke kanan nih sebenarnya musiknya kalau pakai efek pesawat ya. Jadi ini fungsinya. Di samping juga untuk balancing kiri dan kanan. Ya, jadi bukan mobil saja di balancing, tapi audio di balancing. Balance itu artinya seimbang kiri dan kanan. Bapak Ibu, itu jawaban saya. Mudah-mudahan berkenan. Nanti bisa diulang lagi kok. Ini mudah-mudahan bisa saya unggah di YouTube ya, hasil video webinar kali ini. Ya, itu saya kembalikan kembali ke Bu Moderator. Ya, terima kasih jawabannya Pak Rahman Halim. Demikian kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah menunjukkan jam 11 lebih 15 ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan lagi bisa langsung menghubungi narasumber Pak Rahman Halim. Dan yang masih belum mengisi presensi tolong sudah dari tadi kita share ya presensi kehadirannya. Terima kasih Pak Rahman Halim atas share ilmu
Sama-sama. ilmunya ya tentang tool Edit Pro sebagai recording dan editing audio narasi video pembelajarannya yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini dapat menyelesaikan tugasnya sebagai pembelajaran buat ibu sendiri agar lebih meningkatkan kemampuan dalam membuat video dan mengeditnya. Saya serahkan waktunya kepada host karena waktu sudah menunjukkan jam 11.15. Terima kasih Bu Sunaria. Halo, terdengar ya? Ya Bu. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Dorotul Mahfia dan kepada Pak Rahman Halim yang telah memberikan pemaparannya sungguh luar biasa. Sama, makasih. Semoga